Ibu. Masih dalam Minggu Paskah, kita memperingati Minggu Paskah. Kita akan membuka Alkitab kita dengan membaca dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan bacakan, Ibu Bapak Saudaraku, Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini secara bergantian. Ya. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya mulai dari ayat pertama, ayat kedua Ibu Bapak, lalu ayat 6 kita lakukan itu secara bersama-sama. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Dia mengutus mereka untuk memberikan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat lagi. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu mereka akan mendampingi sambil mengatakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul melanjutkan karya keselamatan. Ada beberapa syarat dikatakan Tuhan Yesus. Kita mengetahui bahwa mungkin saudara mengetahui apa yang dinamakan lari estafet. Lari estafet itu adalah lari sambung atau lari secara bergantian. Di dalam lari estafet itu, saudaraku, pemegang tongkat pertama harus meneruskan kepada pelari kedua, dan tongkat itu seterusnya sampai pelari terakhir. Ketika pelari pertama menyerahkan ke pelari kedua, harus tongkat itu tidak boleh jatuh atau tertinggal. Kalau jatuh atau tertinggal, maka pelari itu dinyatakan diskualifikasi atau diskualifisir, tidak sah, dan dia akan kehilangan poin atau kehilangan angka, dan bahkan tidak bisa menjadi juara. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara dan saya meneruskan karya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meneruskan estafet pemberitaan Injil kepada para muridnya yang 12 orang itu, mereka diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan doa, dan juga untuk menyatakan tenaga yang diberikan oleh Yesus. Kuasa, tenaga, artinya kewibawaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk dipergunakan oleh para murid. Kalau sudah diberikan kuasa, tenaga yang daripada Tuhan Yesus, itu berarti para murid diberikan kepercayaan, otoritas. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada ke-12 muridnya itu untuk melanjutkan karya penyelamatan. Kenapa sampai murid-murid itu harus diutus? Dan dikatakan ayat ketiga, kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat, jangan membawa roti, uang, atau 2 helai baju. Kalau kita telusuri pertama-tama, Bapak Ibu Saudaraku, kalau dikatakan jangan membawa tongkat, itu artinya kita tidak boleh membawa tongkat. Itu berbicara tentang kekuasaan.
Tongkat itu berbicara tentang kekuasaan. Kadang-kadang manusia ketika diberikan kepercayaan, biasanya tongkat atau kepercayaan itu disalahgunakan. Ya, salah satu contoh, dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri, kalau Ibu Bapak melihat itu di televisi, pemimpin tertinggi dari salah satu organisasi baik TNI atau Polri itu kan dia memegang namanya tongkat. Tongkat itu dikatakan tongkat komando. Tongkat, berdasarkan tongkat itu dia bisa memerintahkan anak buah sampai level yang terendah. Nah, di sini tongkat itu berbicara tentang kekuasaan. Nah, Tuhan Yesus tidak mau ketika para muridnya diutus itu dikatakan jangan membawa tongkat, karena tongkat itu adalah simbol kekuasaan kita yang daripadanya kita bergantung dengan kekuasaan. Jadi dengan tongkat itu seolah-olah kita mampu. Dengan tongkat itu berarti kita menganggap segala sesuatu dengan remeh. Ini Tuhan Yesus tidak mau. Tidak mau ketika murid-muridnya diutus harus melepaskan tongkat. Artinya berbicara tentang tongkat itu berarti kekuasaan itu harus dihilangkan, harus direndahkan. Supaya apa? Dengan menganggap diri kita mampu, dengan menganggap diri kita sanggup, maka kita tidak layak oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan tidak boleh membawa tongkat. Berarti tongkat di sini berbicara tentang kekuasaan. Yang kedua dikatakan jangan membawa bekal. Membawa bekal ini seperti tabungan atau ya segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi lebih ditekankan atau dititik beratkan adalah tabungan. Ketika banyak orang berbicara tentang bekal, memang ini perlu. Padahal dalam penginjilan itu kita tidak perlu yang namanya bekal. Toh, kalau kita berpikir pada masa Tuhan Yesus, murid-murid atau orang-orang yang diutus mungkin mereka berpikir bekal apa ini yang harus saya bawa. Tetapi Yesus mengatakan jangan membawa bekal. Nah, bekal itu kadang-kadang juga kesiapan hati kita. Bekal itu kita siap nggak nih mau dipakai Tuhan. Jadi murid-murid ketika dibilang jangan membawa bekal, mereka harus siap apa adanya. Dan itu juga dituntut daripada kita, saudaraku yang kekasih. Kita harus siap apa adanya. Jadi bekal kita adalah diri kita. Kalau diri kita siap untuk diutus, kita tidak memusingkan hal-hal seperti bekal itu sendiri atau hal-hal yang bersifat duniawi. Yang ketiga dikatakan jangan membawa roti. Roti ini biasanya kebutuhan jasmani atau logistik. Kalau penginjilan pada masa lalu memang beda dengan penginjilan masa kini. Kalau pada masa zaman Tuhan Yesus ada juga bekal, ada juga roti yang dibawa, tetapi roti yang dibawa itu jangan terlampau melebihi kelebihan, melebihi kemampuan, kekuatan. Jadi kadang-kadang bekal di sini berbicara juga, roti ini berbicara juga kebutuhan. Kalau saya melanjutkan pelayanan saya, kira-kira saya dijamu nggak dengan baik di tempat pelayanan saya. Itulah yang mau dikikis oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan bergantung kepada namanya makanan. Firman Tuhan sudah katakan, manusia bukan hidup daripada roti, tetapi firman Tuhan setiap hari. Amin. Inilah Yesus katakan sekali lagi, jangan membawa roti, tetapi bawalah perkataan firman Tuhan yang merupakan roti hidup. Ini juga berarti kita harus melayangkan kehidupan kita bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani. Betul, tiap hari kalau kita nggak makan mati. Tetapi firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itulah yang diadaptasikan kepada murid-muridnya supaya murid-murid juga memberikan contoh dari sang guru kepada orang-orang yang akan ditemui. Lalu yang keempat dikatakan jangan membawa uang. Uang berbicara finansial. Pada masa itu pelayanan Yesus ditopang ada finansial, ada orang-orang yang atau
orang-orang yang mampu. Nah, pelayanan-pelayanan seperti ini, kalau kita terjemahkan pada masa kini, memang salah satu bentuk penginjilan, melanjutkan karya keselamatan Tuhan, ya memang perlu ditopang dengan keuangan. Betul ya Pak Gembala? Iya. Tanpa ditopang oleh finansial atau keuangan, mustahil. Tetapi ada orang-orang yang bersedia menjalankan kebenaran firman itu, menjalankan kekuatan itu yang datang daripada Tuhan. Tinggal kita mau nggak? Tinggal kita mau nggak? Itu aja. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang akan memberikan dana untuk penginjilan. Sama seperti di tempat ini ada juga namanya kas penginjilan. Nah, kas penginjilan itu kita tabung tiap-tiap hari Minggu untuk melanjutkan tugas dan karya penyelamatan penginjilan kepada orang lain. Lalu dikatakan jangan membawa 2 helai baju. Ini biasanya berbicara tentang sandang pakaian. Pada masa itu memang murid-murid mungkin bajunya yang dipakai itu-itu saja. Beda dengan kita, ya Bapak Ibu. Kalau kita tiap minggu mungkin bisa berganti baju, berganti pakaian. Tapi pada masa itu belum ada pabrik tekstil, belum ada sandang yang itu dipakai. Tapi murid-murid mau menjalankan itu. Sekarang bagaimana ketika Yesus menyuruh murid-muridnya, lalu merangkum dalam kehidupan mereka? Apakah mereka mau mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menginjil? Disuruh untuk datang ke tempat-tempat yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Kan ini problem. Ini problem. Jadi ketika murid-murid belajar daripada gurunya, bukan murid-murid yang mengambil inisiatif, tetapi Yesuslah yang mengambil inisiatif. Karena waktu itu mereka hanya belajar. Mereka dibentuk. Supaya apa? Ketika mereka belajar, ketika mereka dibentuk, mereka siap. Nah, ketika mereka sudah siap, tapi inisiatif itu belum timbul dari dalam diri mereka. Dan Yesus mengambil inisiatif itu untuk apa? Memberikan kesempatan kepada ke-12 muridnya untuk melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil. Di samping memberitakan Injil, murid-murid juga diberikan kuasa dan tenaga untuk melenyapkan sakit penyakit, mengusir setan-setan. Tetapi yang terutama dari misi Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya adalah memberitakan kabar keselamatan tentang kehidupan kekal, kabar tentang kerajaan Allah. Ini yang paling utama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau dipikir-pikir, kalau kita berpikir dari segi waktu pada masa kini, lalu kita berbicara tentang konteks membayangkan bagaimana pelayanan pada masa itu ketika para murid diutus oleh Tuhan, diutus oleh gurunya. Pasti murid-murid berpikir begini, saya mau menginjil. Misalnya Petrus pasti bilang gini, saya pilih ini aja, Yakobus. Lalu Andreas berbicara dengan Filipus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menetapkan. Lalu kan pasti tidak ada yang mau berteman atau nggak mau yang berpasangan dengan Yudas. Meskipun ada 2 murid, Yudas Iskariot dan Yudas Tadeus. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kearifan memberikan tugas itu kepada ke-12 muridnya tanpa ada intervensi dari murid-muridnya. Seperti saya mau berpasangan dengan ini, saya lebih nyaman dengan teman yang ini. Tapi Tuhan tidak. Kau dua-dua, misalnya Petrus sama Yudas, memang tidak diceritakan dalam firman Tuhan ini. Tetapi bagaimana seorang pemimpin ketika memberi tugas tidak pernah dibantah atau dilanggar oleh siapa? Oleh pemimpinnya, oleh gurunya.
Jadi murid ini, para murid taat sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu dalam pikiran mereka, apa yang harus saya kerjakan ketika saya dilarang membawa tongkat? Saya dilarang membawa bekal. Jangan bawa roti, jangan bawa uang. Tapi Yesus memberikan jalan keluar. Kalau kamu diutus, gak usah khawatir akan hal itu. Ayat 4 di situ sudah jelas. Apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Artinya murid-murid sudah diberikan kekuatan daripada Tuhan. Jadi murid-murid tidak usah mempersoalkan hal-hal yang tadi, yaitu tongkat, bekal, roti, baju. Tinggal aja apa yang diberikan oleh tuan rumah, masuk ke dalam rumah itu. Entah itu mau dikasih makan, dikasih baju, puji Tuhan. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu adalah guru yang mengerti manajemen, guru yang mengerti pemahaman kebutuhan dari para murid-muridnya. Itulah sebabnya apa yang dikatakan gurunya itu pasti akan diikuti oleh murid-muridnya. Pasti akan diikuti oleh murid-muridnya. Tinggallah di situ sampai kamu berangkat. Ya. Dan ayat kelima, dan kalau ada orang di situ tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Artinya kalau orang yang tidak mau terima, berarti orang atau kota itu dianggap tidak layak untuk menerima peringatan atau tidak mau menerima firman Tuhan. Kalau ada orang menerima, salammu itu akan kembali kepadamu. Itulah sebabnya ketika Yesus masuk ke dalam rumah, murid-murid ditekankan kepada Yesus, kalau masuk dalam rumah harus katakan shalom, damai sejahtera. Jadi ketika murid-murid datang, kita harus mengucapkan shalom, dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi bukan kita ikut-ikutan ya Bapak Ibu, saudaraku, dari saudara kita yang lain, dari saudara kita yang seberang, bukan. Itu harus kita gaungkan kata shalom, damai sejahtera itu supaya apa? Shalom, damai sejahtera itu mengandung luar biasa. Damai dalam rumah kita, damai dalam ibadah kita, damai dalam ketemu persekutuan orang-orang Kristen, damai dalam persekutuan lingkungan di mana saudara tinggal. Ucapkan firman Tuhan, katakan bertolong-tolonganlah kamu dengan semua orang, tetapi kepada saudara seiman. Dalam saudara seiman ini bertolong-tolongan dalam segala hal, bukan hanya mengucapkan shalom, tetapi dalam segala aspek. Dan ini memang harus kita belajar. Harus kita belajar. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, menekankan bagaimana ketika aspek yang Tuhan lakukan kepada hidup kita, yaitu menjadikan shalom bagi bangsa dan negara kita. Bagaimana kita mewartakan shalom itu di tengah-tengah, apalagi sekarang COVID-19 yang tengah merajalela, di mana orang-orang mengadakan tangan kepada Tuhan supaya penyakit ini boleh dilalukan, sama seperti firman Tuhan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit pada masa itu. Sekarang juga firman Tuhan masih berlaku. Karya keselamatan Tuhan kita harus lakukan. Jadi ketika murid-murid, saudaraku yang kekasih, menjalankan tugas perintah Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus lakukan itu kepada saudara dan saya. Sebagai murid Tuhan di akhir zaman ini, kita harus meninggalkan ego kita, keangkuhan kita, kekerasan hati kita. Tapi dengan rendah hati, kita mau nggak dipakai oleh Tuhan. Itu saja. Kalau kita masih menikahkan diri, maka kita tidak layak dipakai oleh Tuhan. Sama, kita harus mencontoh murid-murid. Mereka mau merendahkan diri, mereka mau diutus oleh guru mereka. Dengan kerendahan hati, mereka menyangkal bahwa mereka tidak layak. Coba kalau mereka bilang, saya nggak mau Tuhan, bisa saja. Tetapi firman Tuhan bilang mereka mau menjalankan tugas. Apakah kita juga mau menjalankan tugas seperti pelari estafet? Para murid
diberikan estafet dari gurunya. Begitu juga Tuhan Yesus memberikan estafet kepada kita sebagai pelari terakhir, Pak, di akhir zaman ini. Apakah kita mau menjadi pelari estafet sampai garis finish, melanjutkan karya Tuhan Yesus di muka bumi? Bukan dengan keangkuhan, ketinggian hati kita, tetapi dengan kelemah lembutan, keramahan, serta mau menundukkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, bukan aku lagi yang hidup, bukan karena aku orang bisa menerima Yesus, tetapi orang bisa menerima Yesus karena karya Roh Kudus. Amin, saudaraku. Bukan karena gagah kita. Ketika murid-murid mau melaksanakan tugas Tuhan Yesus, mereka dengan penuh hati yang lemah lembut, dengan kerendahan hati, maka Tuhan memakai mereka. Begitu juga, sekali lagi saya katakan, kita sebagai murid Yesus di akhir zaman ini, kita sebagai pelari terakhir, maukah kita mencapai garis finish? Itu. Kalau kita sudah mencapai garis finish, sama seperti murid-murid mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita. Tinggal kita pilih. Mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, itu ada bagian-bagiannya. Saudara dan saya pada pagi hari ini, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ketika firman ini boleh menjadi bagian dalam hidupmu, boleh menjadi bagian dalam hidup saya juga, itu berarti kita meninggikan Dia. Kita tidak ada apa-apanya di dalam dunia ini. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita nggak layak. Sama seperti Tuhan katakan ketika memberikan penyertaan kepada murid-muridnya. Begitu juga Tuhan menyertai saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Dan yakinlah, percayalah bahwa kasih Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.